Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, seperti yang kita ketahui nih, untuk hari Jumat kemarin Euro USD sempat naik kurang lebih ke harga 10.723 ya di area resisten ini di garis yang warna kuningnya. Kalau kita perhatikan kemudian dia turun kurang lebih ke level harga 9.761 gitu. Itu untuk pergerakan di hari Jumat kalau kita perhatikan. Nah, ini dia sempat pullback ya dari level area supportnya dia yang di 9.761. Kalau kita perhatikan dari si time frame 1 jam ini adalah area support dari struktur harga dia. Nah, tapi kalau kita mulai secara keseluruhan, yaitu kita perhatikan di 4 jam atau di time frame majornya dia. Kalau untuk time frame major dari trend yang ada saat ini ya, untuk support yang benar-benar kuat itu ada di level harga 8.457 ya, karena ini merupakan area support dari si low atau swing low dari si level 4 jam ini atau dari si time frame 4 jam ini sendiri gitu. Jadi selama dia masih bertahan di atas si 8.400 ya, ini masih kategori masih uptrend untuk si Euro USD. Kemudian untuk targetnya itu di mana sih kalau dia berhasil break dari 10.723. Nah, kalau kita lihat di sini 10.723 ini itu kan resisten terakhir yang di retest ya di tanggal 14 kemarin. Nah, kalau dia berhasil break dari area ini atau resisten level ini, next target dia kurang lebih ke harga, kalau kita perhatikan di sini itu ada di level 11.754 ya, karena kalau kita perhatikan dari tanggal 29 Maret tahun lalu ya, di tahun 2022 itu begitu dia break dari si 10.700 ini, dia lanjut naik kurang lebih ke harga 11.754. Oke, jadi itu untuk level kenaikan tertingginya dia gitu. Tapi kalau untuk minornya dia di sini kalau kita perhatikan, untuk minor resisten kurang lebih di harga 11.199. Nah, ini kalau kita perhatikan. Tapi kalau untuk tertingginya di sini. Nah, kemudian ini kan secara tren dia masih uptrend ya, artinya secara keseluruhan kita perhatikan untuk si euro ini masih akan terus menunjukkan kenaikannya ya sebelum dia berhasil break dari level 8.457 gitu. Ini penurunan ini hanya koreksi kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, sekarang kita coba tarik Fibo. Kalau kita mau tarik Fibo berarti kan kita harus tarik area retracement-nya dia. Nah, kita tarik dari swing low-nya ke swing high-nya dia. Kemudian kalau dari swing low itu di harga 8.333 ya, dari bawah sini ke atas ini itu kurang lebih di harga 10.745. Itu kita cari di area 50-60 ya. Di golden ratio-nya dia kurang lebih di level harga 9.538 sampai 9.253. Nah, ini adalah best buy zone ya kalau misalnya kita mau ambil untuk area konfirmasi trend gitu, atau dia untuk melanjutkan kenaikannya ke atas lagi. Ini untuk si Euro USD. Tapi kalau kita perhatikan dari penurunan yang cukup besar ini, itu dia untuk time frame kecil ya seperti 1 jam ataupun 30 menit itu butuh untuk retrace dulu sebentar ke atas. Kurang lebih kalau kita perhatikan retracement itu ke level harga ya. Level harga itu di sini kurang lebih di 10.236 baru dia lanjut turun ke bawah kembali, karena kalau kita perhatikan di 30 menit ya sebelah sini itu ada area order block ya. Order block yang pertama ini ya di sini, ini yang order block pertama udah diambil sama harga, kemudian ini order block yang kedua gitu. Jadi memang dia masih potensi untuk ambil ke sini gitu. Jadi kalau kita mau ambil sell zone pun lebih baik kita tunggu di level harga 10.236 dengan stop loss kurang lebih di luar kotak hijau ini atau di luar 10.326 ini gitu. Itu untuk si Euro USD. Nah, kemudian si Euro USD ini kalau kita lihat dari si DXY ya, untuk DXY sendiri dia berhasil pullback dari area support level. Jadi sebenarnya support level ini juga sudah kita bahas di channel Telegram ya, sudah saya share juga untuk mappingnya sebelum dia mencapai di 100.8. Nah, si DXY ini itu juga masih kategori downtrend gitu. Nah, kalau kita perhatikan sih dia masih downtrend ya. Artinya untuk penurunan lebih lanjut ya itu masih sangat memungkinkan bagi si DXY ini sendiri. Kalau si DXY ini sebenarnya sudah kita bahas juga di update video gold ya. Kita tarik Fibo dari sini, dari atas ya. Terus kita tarik ke bawah sini gitu. Nah, kita ketemu nih area 5061 gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk area ini ada di golden ratio-nya itu kurang lebih di level harga 101.79 sampai 102.028. Jadi memang maksimal
Kalau DXY retrace dari sini, berarti kan DXY potensi lanjut break dari 100.8 ini. Ya, kalau dia break berarti next supportnya si DXY itu di mana? Kalau kita lihat di sini ya di 4 jam. Untuk next support dari si DXY ini begitu dia bisa break dari 100 adalah kurang lebih di level harga, kalau untuk major ya, kalau untuk major kurang lebih di level 99.6 di sini untuk major ya. Tapi kalau untuk minor ya itu kurang lebih di level harga 100.2 di sini gitu. Oke. Jadi itu untuk si DXY. Jadi kalau kita perhatikan dari segi DXY pun dia masih downtrend ya, artinya si euro ini juga masih ada potensi untuk bullish kembali gitu. Bullish kembali kurang lebih nanti ya ke level harga bisa aja dia break dari sini dan masuk ke angka 11.199. Nah, ini kan dia penentuan nih kalau kita perhatikan ya. Nah, kalau misalkan si DXY-nya ini berhasil ya, DXY-nya berhasil break dari angka, atau belum berhasil break dari angka 61.8 ini atau 102.028, artinya si euro ini juga akan turun ya, kurang lebih ke angka di level 9.500 ya di sini, dan akan pullback lagi lanjut naik kurang lebih nanti ke level 10.200 sampai 10.723 gitu. Jadi kalau misalkan si DXY bisa break dari si 102.028, berarti si euro ini juga akan lanjut turun nih. Dia bisa break lagi dari 9.200 dengan target harga penurunan kurang lebih di level harga 8.900 sampai terendahnya itu di 8.331 gitu. Itu untuk si euro USD. Oke. Jadi memang kalau untuk planningnya saat ini lebih cenderung untuk buy dulu karena memang si DXY ini juga masih downtrend dan si euro juga masih posisi uptrend. Nah, kalau misalkan kita mau ambil posisi buy di atas, maka lebih baik tunggu di zona yang warna hijau ini ya, di kurang lebih di level harga 10.300, ataupun kalau kita mau lebih aman itu tunggu di 10.700 ya di sini untuk zona sell ya. Tapi kalau misalkan kita mau hold lebih panjang, maka usahakan begitu harga bisa break dari sini maka kita baru bisa hold untuk jangka panjang si euro ini sendiri, artinya si DXY juga break dari posisi downtrendnya dia gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya untuk si euro hari ini ya. Semoga nanti untuk hari Senin kita akan update lebih lanjut lagi untuk si euro ini di channel Telegram Juna Trading ID. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.